Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat dengan NIM 19015520108. Pemrograman berorientasi objek. Dosen pembimbing Nurvalinda STMCS, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang 2020. Langsung saja bab 1, yaitu latar belakang. Pada saat ini, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang dengan sangat pesat. Berbagai kemudahan memperoleh informasi dan berbagai penjuru dunia dapat kita nikmati dalam hitungan detik. Di antara teknologi informasi yang hampir di setiap tempat kita ditemukan adalah komputer. Sekarang komputer sangat berkembang pesat hampir setiap tahun. Komputer selalu mengalami perkembangan, sedangkan model dan desain dari komputer itu sendiri juga mengalami perkembangan. Pemrograman berorientasi objek atau dikenal dengan Object Oriented Programming atau OOP merupakan paradigma pemrograman yang berorientasi kepada objek. Semua data dan fungsi dalam program dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Pengertian orientasi objek berarti bahwa kita mengorganisasi perangkat lunak sebagai kumpulan dari objek yang tertentu, memiliki struktur dan data perilakunya. Konsep dasar yang paling penting dalam OOPP sebagai berikut. Yang pertama yaitu kelas, yang kedua objek, yang ketiga metode atau metode, yang keempat abstraksi, yang kelima enkapsulasi. Selanjutnya, rumusan masalah. Dalam menyusun makalah ini, maka rumusan masalah yang berkaitan yaitu sebagai berikut. Apa yang dimaksud dengan pemrograman berorientasi objek? Yang kedua, bagaimana penerapan pemrograman orientasi objek? Yang ketiga, apa sajakah ciri-ciri pemrograman orientasi objek? Tujuannya, yang pertama yaitu dapat mengetahui pengertian OOP atau Object Oriented Programming secara umum. Yang kedua, dapat mengetahui cara penerapan pemrograman objek berorientasi objek. Yang ketiga, dapat mengetahui ciri-ciri dari pemrograman berorientasi objek. Yang termasuk bab kedua yaitu pengertian pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berorientasi objek atau PBO merupakan paradigma pemrograman yang berorientasi kepada objek-objek. Semua data, fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Dibandingkan dengan logika, pemrograman terstruktur, setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, dan mengirim pesan ke objek lainnya. Bahasa C++ adalah bahasa singkat menengah yang bisa mengakses perangkat keras, memiliki user interface yang baik. Bahasa C++ dapat diadopsi oleh bahasa pemrograman lain seperti PHP dan Java, sehingga jika Anda menguasai C++, Anda akan sangat mudah memahami bahasa pemrograman yang lainnya. Compiler adalah proses perubahan sinteks programan menjadi program yang biasa dieksekusi. Untuk membuat suatu program yang bisa dieksekusi diperlukan beberapa file pendukung. Jelaskan dalam tipe file berikut. Tipe file C++. CPP merupakan kepanjangan dari C++ yang digunakan untuk menyimpan sinteks program. .h merupakan kepanjangan dari header yang terdiri dari kode program yang terpisah berisi fungsi-fungsi tertentu. OBJ merupakan kepanjangan dari objek yang berupa file format binary lib, kepanjangan dari library atau daftar pustaka sintas. Contoh program sederhana C++ yaitu seperti include ifstream, .h, main, cout, selamat belajar, C++, endl, semoga berhasil, endl, start run. Selanjutnya 2.2, penerapan pemrograman berorientasi objek. OOP sendiri banyak diterapkan dalam bahasa pemrograman seperti Java, C++, PHP, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana cara implementasinya selanjutnya? Bagaimana implementasi dari OOP dalam beberapa bahasa pemrograman berikut ini. Yang pertama, dalam JavaScript. JavaScript bisa dibilang sebagai bahasa pemrograman yang
terpopuler di dunia saat ini. Dalam pemrograman ini kita juga dapat menerapkan pola pemrograman berorientasi objek atau OOP JavaScript memiliki tipe data yang disebut literal. Rancangan itulah yang disebut sebagai kelas. Sama seperti yang kita ingin membangun sebuah rumah, maka kita memerlukan rancangan yang bentuk rumah yang kita ingin termasuk desainnya. Kelas ini memiliki atribut yang penting di dalamnya, antara lain ada konstruktor, property, class method, status method, getter and setter, dan interaction. Selanjutnya yang kedua itu C++. Tujuan utama dari pemrograman C++ ialah untuk menambahkan orientasi objek pada pemrograman C++ dan kelas-kelas yang dijadikan sebagai fitur C++ yang mendukung pemrograman berorientasi objek dan sering juga dikenal sebagai defensive. Yang ketiga, Visual Basic. Visual Basic ini adalah bahasa menggunakan program berorientasi objek atau tidak. Namun perdebatan telah dirilisnya bahasa pemrograman Visual Studio Net dan generasi penerusnya. Visual ini murni bahasa pemrograman berorientasi objek. Kegunaan OOP yang utama dalam Visual Basic adalah memaksimalkan pengguna kembali kode program yang telah dibuat saat melakukan drag dan drop. Hal ini dikerjakan oleh control designer sehingga programmer tidak perlu tahu bagaimana kerja objek tersebut. Selanjutnya Pascal. Lain beberapa bahasa program di atas, OOP juga digunakan dalam Pascal atau Turbo Pascal. Contoh implementasinya yaitu kelas sama dengan pendidikan, objek sama dengan sistem online, method sama dengan learning. Kemudian codingnya sebagai program pendidikan, begin, little atau sistem online, brutal, e-learning, red, and del, maka keluarnya adalah sistem online e-learning. Selanjutnya yang kelima yaitu bahasa pemrograman Ruby yang merupakan dinamis berubah-ubah yang berbasis script yang berorientasi pada objek yang tertulis menggunakan bahasa pemrograman C++ dan memiliki kemampuan yang seperti Python. Ruby ini pertama kali dibuat oleh seorang programmer dari Jepang yang bernama Matsumo Yukihiro pada tahun 1993. Pada saat itu, Yukihiro ingin membuat sebuah bahasa scripting yang memiliki kemampuan mengorientasi objek. Pada saat itu, pemrograman berorientasi objek sangat berkembang di dalam dunia IT. Selanjutnya 2.3 ini ciri-ciri pemrograman berorientasi objek. Ini terdapat terbagi menjadi 3. Yang pertama encapsulation atau enkapsulasi adalah proses pengelompokan properti dan method dengan memberikan hak akses kepada properti dan method sehingga properti hanya diakses melalui method. Akses dan tidak dapat dirubah tanpa melalui prosedur yang diatur oleh method dan mutator. Selanjutnya interaction atau pewarisan. Di dalam pemrograman berorientasi objek, interact adalah cara untuk membangun hubungan antar objek. Di dalam interact klasik di mana sebuah objek ditentukan oleh kelas. Kelas-kelas dapat diwarisi semua atribut dan behavior dari kelas-kelas yang sudah ada sebelumnya, yang biasa disebut sebagai kelas dasar, superclass, atau kelas induk. Kelas-kelas yang melakukan interaction disebut sebagai derived class atau subclass atau kelas anak. Selanjutnya yang ketiga ini polymorphisme adalah cara di mana sebuah kelas dapat memiliki banyak metode dengan syarat yang memiliki struktur tipe dari parameternya harus berbeda. Selanjutnya, ini adalah contoh program dari semua ciri-ciri pemrograman berorientasi objek. Itu include eStream using namespace std, masukkan encapsulation, class remote TP, global, privat, string tombol 0, 10, public, void set tombol 0,
in I string value. Tombol no I value. String get tombol no in I. Return tombol no. Nya kelas kotak protected in p, l. Public void input data. Void tampil data. Selanjutnya masukkan interrange yaitu void kotak input data cout diketahui endel, cout panjang sin p, cout lebar sin l. Void kotak tampilan data cout dengan endel, cout panjang p endel, cout lebar endel. Kelas persegi panjang. Public kotak public in luas. Void input persegi panjang, void tampil persegi panjang, void persegi panjang, input persegi panjang. Kotak input data cout lumur luas persegi panjang sama dengan p kali l ndl. Luas sama dengan p kali l. Void persegi panjang. Tampil persegi panjang. Kotak tampil data cout ndl. Cout luas persegi panjang. Luas. Polymorphin. Kelas bidang protected in lebar tinggi public bidang in A sama dengan 0, in B sama dengan 0. Lebar A, tinggi sama dengan B. Virtual in luas. Cout luas bidang ndl. Kelas segitiga public bidang. Public segitiga in A sama dengan 0, in B sama dengan bidang A, B. In luas. Cout luas segitiga lebar kali tinggi berdua ndl. Kelas persegi public bidang. Public persegi in A sama dengan 0, in B sama dengan bidang A, B. In luas. Cout luas persegi lebar kali tinggi ndl. In main. Cout nama Muhammad Hidayat. Cout NIM 1901552011068 ndl. Cout 1 enkapsulasi atau encapsulation ndl. Tengok TV ruang tamu. Ruang tamu set tombol 0 channel WCCP. Ruang tamu set tombol 0 1 channel belajar CPP. Ruang tamu set tombol 0 2 channel CPP. Ruang tamu set nomor 3 channel C. Cout ruang tamu get tombol 0 0 ndl. Cout ruang tamu get tombol 0 1 ndl. Cout ruang tamu get tombol 0 2 ndl. Cout ruang tamu get tombol 0 3 ndl. Cout ndl. Cout 2 pewarisan interaction ndl persegi panjang pp. pp input persegi panjang. pp tampil persegi panjang. Cout ndl ndl. Cout 3 polymorphisme ndl bidang kali bidang segitiga 60,4 persegi 60,4 bidang sama dengan dan segitiga. Bidang luas 0. Bidang dan persegi. Bidang luas. Selanjutnya saya akan menjalankan program yang tadi. Langsung saja. Baiklah, ini adalah hasilnya. Nama Muhammad Hidayat, NIM 1901552011068. Yang pertama, enkapsulasi channel BCPP,
Channel 1 Belajar CPP, Channel 1 CPP, Channel 1 C. Pewarisan interaction diketahui. Panjangnya contohnya masukkan 2. Lebarnya 2. Ini adalah hasilnya. Rumus luas persegi panjang sama dengan P kali 1 dengan panjang 2, lebar 2. Luas persegi panjang sama dengan 4. Polimorfismenya adalah luas segitiga 120 dan luas persegi 240. Ini adalah hasil dari program tersebut. Selanjutnya kita masuk yang ketiga, ini kesimpulan. Dari makalah di atas, penyusun dapat mengambil kesimpulan. Program berorientasi objek merupakan paradigma program yang berorientasi kepada objek. OOPP adalah paradigma program yang cukup dominan saat ini karena mampu memberikan solusi kaidah pemrograman modern. Pemrograman orientasi objek menekankan beberapa konsep yaitu kelas objek, kelas abstraksi, enkapsulasi, polimorfisme, dan integritas. Python, Ruby, dan Groovy adalah bahasa dinamis dibangun di atas prinsip OOP. Sedangkan Perl dan PHP telah menambahkan fitur berorientasi objek sejak Perl 5 dan PHP 4 dan Conclusion sejak versi 6. Desain pola OOPP antara lain. Yang pertama, warisan dan perilaku subtyping. Yang kedua, pola desain Rank 4. Yang ketiga, objek orientasi dan database. Yang keempat, pemodelan dunia nyata dan hubungan. Yang kelima, OOPP dan flow control. Yang keenam, desain tanggung jawab dan desain data. Beberapa ahli juga mengkritik OOPP antara lain Richard Stallman, Otto et al. Christopher Tanggal, Alexander Stepanov, Paul Graham, Joe Armstrong, Rachel Manfield, Brett Hickey, dan Carnegie Mellon University Profesor Robert Harvard. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.